sih teman-teman tuh ngerasain dimana posisi teman-teman itu nggak percaya diri gitu, nggak percaya diri tampil di depan orang, atau mungkin berbicara dengan banyak orang, atau mungkin mempunyai suatu ide tapi nggak percaya diri gitu dengan ide itu sendiri. Atau pernah nggak sih teman-teman tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu sama diri sendiri karena mungkin teman-teman tuh ngerasa kurang positif, atau mungkin kekurangannya banyak gitu dan sebagainya gitu. Atau mungkin pernah nggak sih teman-teman tuh kayak ngerasa nggak percaya diri karena lingkungan teman-teman atau mungkin teman dekat teman-teman itu memiliki banyak banget prestasi, banyak banget rentetan prestasi-prestasi beliau gitu, dan membuat teman-teman tuh kayak nggak percaya diri gitu. Pernah nggak sih? Jujur Asti pernah ngalamin hal seperti itu, nggak percaya diri aja gitu untuk tampil di depan orang, untuk berbicara di suatu event atau acara gitu ya, dan disaksikan oleh banyak orang gitu. Itu kayak nggak percaya diri aja, pegang mic gitu ya, ngomong di depan orang, itu bener-bener nggak percaya diri gitu, kayak bikin deg-degan, bikin kayak nervous, dan bener-bener nggak percaya diri banget gitu. Karena kayak aku tuh gak punya hal yang emang bener-bener harus bikin mereka gimana gitu, bener-bener kayak udah nggak percaya diri aja lah duluan, pokoknya bener-bener udahlah mati gaya duluan gitu lah. Aku pernah ada di posisi seperti itu. Nah, ketika Asti mulai bisnis Oriflame, dimana mau nggak mau kita itu harus tampil di depan orang, mau nggak mau kita harus ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Di situ Asti melatih kepercayaan diri Asti. Dan apa aja, gimana aja cara Asti untuk ngebangun kepercayaan diri, di sini Asti akan share buat teman-teman. Hal pertama yang Asti lakuin adalah kenali diri sendiri. Jadi Asti itu langkah pertama yang Asti ambil adalah Asti harus kenal nih sama diri Asti sendiri. Apa aja nih kelebihan Asti, apa aja nih kekurangan Asti. Dan itu penting banget sih, karena biar Asti tuh tahu apa kelebihan Asti, dan itu untuk membuat Asti untuk mau bergerak maju gitu ya, untuk mau mengoptimalkan kelebihan Asti sendiri, untuk mau terus memaksimalkan kelebihan Asti sendiri. Nah, untuk kekurangan apa nih yang emang harus Asti perbaiki dari kekurangan Asti ini gitu, kayak gitu. Dan itu bener-bener penting banget dan ternyata ngaruh banget sih. Nah, kelebihan dan kekurangan itu tuh kita itu bisa list gitu ya di buku, atau mungkin di laptop, atau dimanapun terserah teman-teman nyamannya di mana. Nah, setelah kita udah tahu nih kelebihan dan kekurangan kita gitu ya, step yang Asti lakukan berikutnya adalah Asti berhenti membandingkan diri Asti sendiri dengan orang lain. Jadi stop, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu bener-bener penting banget sih, karena kita itu sebenarnya udah tahu gitu ya, kita itu sebenarnya udah tahu setiap orang, setiap manusia, setiap insan, Allah itu nyiptain setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Dan kelebihan dan kekurangan masing-masing itu ya yang bisa lihat ya pasti yang lebih detail lihat, ibaratnya 100% gitu ya. Yang 80% itu yang lebih tahu itu diri kita sendiri gitu ya, 20% itu mungkin orang lain gitu. Jadi emang bener-bener yang lebih tahu kita itu ya kita gitu, yang lebih tahu kekurangan sama kelebihan kita ya kita. Jadi stop ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain. Itu yang aku lakukan. Itu bener-bener penting banget sih. Jadi daripada ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain, mending ngebandingin diri kita sendiri dengan diri kita sendiri yang kemarin gitu, masa lalu gitu. Misalnya kemarin-kemarin aku tuh nggak pede gitu ya untuk ngomong di depan orang. Nah, sekarang mulai-mulai bisa percaya diri gitu ngomong di depan orang. Nah, jadi daripada membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, mending kita ngebandingkan diri kita sendiri dengan diri kita di masa lalu gitu ya. Itu penting banget sih. Untuk apa? Untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Oh, ternyata Asti ada kemajuan nih, Asti lebih percaya diri nih sekarang. Oh, kemarin aku tuh ternyata kurangnya ini, sekarang ya udah deh aku tambal sama kelebihan aku yang ini gitu. Jadi itu tuh penting banget sih. Ketika udah terchecklist tuh ya poin pertama sama poin kedua gitu ya, berarti kan
kita udah mulai tuh kenal sama diri kita sendiri, udah tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, terus juga udah berhenti nyakitin diri sendiri dengan cara ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Nah itu tuh biasanya tuh ya kepercayaan diri kita itu udah meningkat tuh sama diri sendiri gitu ya. Kepercayaan diri sama diri sendiri tuh udah meningkat gitu ya, udah tinggi tuh. Kita tuh udah percaya sama diri sendiri udah tinggi karena kita udah tahu kelebihan kita, dan kita udah tahu nih kelebihan ini tuh bisa dimaksimalkan dari nilai 5 jadi 8 dulu deh gitu ya. Terus kekurangan ini tuh ternyata bisa loh ditambal sama kelebihan ini gitu ya. Jadi udah benar-benar udah tahu tuh ya step 1 sama 2 itu ternyata ngebantu gitu ya. Nah terus step ketiganya autosugesti, yaitu karena kita udah percaya diri sama diri kita sendiri, kita udah percaya tuh, udah ngesugesti sama diri sendiri bahwa you are the best gitu ya. Kamu Asti Rasana, kamu luar biasa. Asti Rasana, kamu pasti bisa. Asti Rasana, kamu bisa loh ngobrol di depan orang. Kamu tuh ternyata punya kelebihan ini. Nah, kekurangan kamu ini tuh ya udah nggak apa-apa, ditambal aja sama ini. Jadi kamu tuh punya poin lebih loh di sini gitu. Jadi kamu pasti bisa. Kamu itu ini loh. Jadi benar-benar kayak udah percaya diri aja gitu sama diri sendiri. Dan itu tuh biasanya karena kita udah percaya diri sama diri sendiri, udah ngesugesti juga tuh ya, udah autosugesti gitu, itu bakal nambah tuh kepercayaan diri kita. Itu bakal bener-bener, si sugesti itu bakal ngirim sinyal ke diri sendiri, ke otak kita bahwa kita itu bisa, kita luar biasa gitu. Itu poin yang ketiga, autosugesti. Yang berikutnya, yang keempat adalah melatih dari hal-hal terkecil dulu. Misalnya gini, teman-teman itu mau presentasi nih di perusahaan, di tempat kerja gitu ya. Jadi udah teman-teman mulai dari berlatih dari hal kecil dulu, ngomong di depan kaca misalnya, entah itu kaca meja rias atau mungkin kaca mari atau meja atau kaca manapun, pokoknya ngomong di depan kaca gitu ya. Presentasi aja di depan kaca gitu, ngomong sama diri sendiri. Nanti kalau misalnya udah agak enjoy nih, udah agak percaya diri nih, lumayan nambah gitu ya. Ya udah coba minta tolong sama mungkin teman-teman terdekatnya gitu ya. Teman-teman terdekatnya atau mungkin keluarga gitu, ngomong di depan mereka gitu. Itu bakal ngebantu sih. Jadi pokoknya apa yang bikin teman-teman nggak percaya diri, coba latih dari hal terkecil dulu. Terus yang kelima adalah bergabung dengan lingkungan yang positif. Ini penting banget sih. Kadang nih ya, kalau kita bergabung dengan lingkungan yang toksis gitu ya, nanti tuh mereka tuh kayak jatuhnya tuh ya emang bercanda, tapi ya secara tidak langsung sebenarnya nyugesti diri kita sendiri. Kayak misalnya, lo sok banget ngomong di depan, ngomongin make up lagi, padahal kan lo nggak tahu make up gitu ya. Itu kan ngedrop ya jatuhnya nantinya. Atau apapun itulah, pokoknya omongan-omongan yang negatif yang secara tidak langsung mensugesti diri kita sendiri, dan itu membuat kepercayaan diri kita itu menurun, dan itu nggak baik sih. Jadi emang bener-bener lingkungan itu sebenarnya ngaruh juga gitu ya. Meskipun mungkin nilainya itu mungkin 20-30%, tapi sebenarnya ngaruh juga lingkungan tuh. Jadi kita harus bergabung dengan lingkungan yang positif, yang mungkin memang tahu kekurangan kita, tapi seenggaknya kalaupun nggak bisa ngasih solusi, mereka akan memberi kepercayaan diri bahwa lo bisa loh, lo pasti bisa, yang penting lo mau belajar gitu ya, atau enggak lo pasti bisa kok, yang penting lo itu mau latihan dan sebagainya gitu. Itu baik banget sih ya. Apalagi jika lingkungan positif itu tuh ternyata mereka itu juga pada percaya diri gitu, secara tidak langsung kepercayaan diri mereka akan mentransfer kepada kita gitu. Kita bakalan jadi lebih percaya diri juga gitu, dan itu benar-benar ngaruh juga sih. Oke, ini tips terakhir dari Asti, yaitu belajar dari role model atau idola atau panutan atau motivator kita gitu ya. Nah, pasti kita punya dong ya motivator atau orang yang jadi panutan kita gitu. Nah, kita bisa loh belajar dari mereka, gimana mungkin cara mereka mengendalikan emosi, gimana cara mereka menyalurkan sebuah emosi, gimana cara mereka berbicara, gimana cara mereka bertindak. Mungkin seorang panutan itu pasti ada hal-hal yang emang bisa nih kita ambil untuk jadi pelajaran. Nah, seperti itu teman-teman. Itu tips terakhir ya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa tips dimana Asti berusaha untuk membangun kepercayaan diri. Semoga tips-tips tersebut bisa membantu teman-teman juga untuk membangun sebuah kepercayaan diri ya. Oke teman-teman, sekian dari Asti. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, di like videonya, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini juga. Oh ya, share juga ya, siapa tahu kan teman-teman yang lainnya butuh gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.